Dok, anak saya tiap hari main gadget, main nonton TV, tapi nggak apa-apa tuh, malah jadi bisa bahasa Inggris. Ya nggak gitu juga, Munaroh Udin. Yuk kita bahas tentang apa negatif dan positifnya penggunaan gadget pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Ajari. Di sini saya akan memberikan suatu pandangan apa sih positif dan negatifnya pemberian gadget pada anak. Ini saya ambil dari Journal of Depression and Anxiety Impact of Using Gadget on the Children. Jadi jurnalnya jurnal depresi dan kecemasan. Jadi ini impact dari penggunaan gadget pada anak-anak. Nah, penggunaan gadget merupakan suatu hal yang sudah biasa sekarang. Contohnya kalau anak-anak lagi nangis, nah langsung dikasih gadget. Ibu-ibunya mau gosok dulu nih, mau nyuci piring, mau masak, anaknya dikasih gadget biar gak rewel. Anak-anaknya mau main di luar, gak boleh sama orang tuanya, dikasih gadget lagi, disuruh nonton. Itu suatu hal yang lumrah pada rumah tangga sekarang. Ya boleh dibilang 99% keluarga menerapkan hal itu. Apabila ada keluarga yang tidak menerapkan hal itu dan tetap mengutamakan komunikasi antar personal di keluarganya, saya acungi jempol. Tapi ya kembali lagi, dunia sudah berubah, cara berinteraksi pun sudah berubah, cara mencari hiburan pun sudah berubah. Anak-anak dulu sering main ke lapangan, sekarang udah jarang yang namanya anak-anak main ke lapangan. Anak-anak dulu main kleci, main layangan, sekarang udah jarang, paling di kampung-kampung saja ya. Anak-anak main kleci dan layangan, sekarang rata-rata sudah main gadget semua. Bahkan anak 2 tahun, anak 3 tahun yang saya baca di kolom Facebook sudah lancar memainkan gadget dan juga memainkan DVD player, CD player dan lain-lainnya. Apa miris ya? Kembali lagi ini perkembangan zaman ya. Oke. Nah, yang pertama saya akan ambil dari sisi mau negatif mau positifnya dulu nih. Oke lah, sisi positifnya dulu ya. Oke. Nah, yang pertama, sisi positifnya, motorik halus dari si anak akan lebih terlatih karena penggunaan gadget ini kebanyakan adalah penggunaan motorik halus atau penggunaan jari-jari, maka motorik halus si anak akan lebih baik. Maka jangan heran anak-anak akan lebih takeable atau lebih paham terhadap teknologi dibanding orang tuanya nanti di masa depan ya. Lalu yang kedua, mempertinggi cognitive skill. Makanya anak-anak dari umur 2 sampai 5 tahun merupakan ibaratnya masa emas untuk berkembang. Jadi apabila diberikan gadget dan diberikan gadgetnya secara bijak dan disetelkan sesuatu yang positif, sesuatu yang pelajaran, maka si anak kecerdasannya akan meningkat. Berbeda lagi apabila menyetelkannya hal-hal yang tidak puguh, kata orang Sunda itu yang tidak jelas, maka ya akan lain hasilnya. Nah, lalu memberikan distraksi kepada si anak. Maksud distraksi apa? Misal si anak tantrum, marah-marah, gelisah, si ibu-ibu ingin nyetrika, pengen ngegosok, pengen nyapu, maka memberikan gadget merupakan hal yang efektif untuk mendiamkan anak. Walaupun tidak 100% menguntungkan, tapi lumayan lah ya untuk mendiamkan anak. Oke. Lebih menyenangkan bagi si anak sendiri. Nah, penggunaan gadget dibanding dengan mainan-mainan lain itu lebih menyenangkan. Kenapa sih? Kalau gadget dia bisa menggunakan beberapa fasilitas permainan, sedangkan pada mainan misal robot-robotan, masak-masakan itu hanya satu jenis. Jadi ya boleh dibilang lebih menyenangkan untuk si anak-anak. Lalu lebih mengedukasi, tadi berhubungan dengan kognitif. Apabila kita memberikan gadgetnya, memberikan konten-konten edukasi, ya dapat meningkatkan pengetahuan, lalu meningkatkan rasa kompetisi. Jadi rasa
berkompetisinya, meningkatkan. Contoh pada game-game, si anak-anak akan terpicu menjadi lebih baik pada game-game selanjutnya. Jadi keinginan untuk ibaratnya berkompetisi di dunia nyata itu ada gitu, ingin menjadi yang terbaik. Nah, itu pada positifnya ya. Jadi positifnya tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa. Yang paling utama positifnya adalah lebih efektif mengajarkan anak terhadap suatu edukasi atau suatu pelajaran di situ penggunaan gadget. Lalu sekarang masuk ke negatif efeknya. Negatif efeknya apa saja? Yang pertama, delay speak atau keterlambatan bicara. Kenapa begitu? Karena gadget itu tidak merespon balik terhadap apa yang kita katakan. Begitu juga apa yang dikatakan gadget itu tidak direspon balik oleh kita. Jadi ibaratnya tidak ada interaksi dua arah pada gadget itu. Semoga nanti di masa depan ditemukan gadget-gadget baru yang dapat ibaratnya memberikan interaksi dua arah. Memang udah ada beberapa AI yang dapat menginteraksi dua arah, tapi belum terlalu optimal penggunaannya. Nah, hal itu dapat menyebabkan si anak kurang komunikasi. Apabila si anak kurang komunikasi, maka akan terjadi delay speak. Delay speak itu jadi ya sulit bicara, terlambat bicara dan lain-lain. Tapi dok, anak saya gara-gara nonton kartun bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris. Nah, itu harus digaris bawah ini. Bisa bahasa Inggris itu bagaimana? Apakah bisa mengucapkan kata-katanya atau bisa berkomunikasi? Yang jadi masalah, anak-anak kadang-kadang bisa mengucapkan kata-kata bahasa Inggris dan lain-lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain-lain ya. Tapi apakah si anak itu dapat menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris itu secara baik dan benar dan dapat menggunakannya dalam komunikasi? Kenapa? Yang penting itu bukan soal bahasanya, tapi yang penting itu soal komunikasinya. Zaman sudah berubah. Sekarang, kalian tahu Snapdragon 865 itu dapat real time bisa mengartikan apa yang kita ucapkan. Misal saya ngomong kayak gini nih, mau diberubahin jadi bahasa Inggris, bisa langsung ada teksnya bahasa Inggris di bawahnya, bisa. Itu pada teknologi zaman sekarang ya. Jadi percuma kalau bisa kata-katanya tapi komunikasinya sendiri masih gelegepan, masih ibaratnya sama orang tua sendiri pun komunikasinya tidak lancar. Jadi mending si anak itu bisa bahasa Indonesia dulu, bisa mother language-nya dulu, bisa bahasa yang di rumah. Yang penting dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, bisa dengan komunikasi dengan sekitarnya, dan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Karena percuma si anak bisa bahasa Inggris tapi tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain, malah dicap aneh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu attention deficit, penyakit ADHD. Attention ADHD atau hyperactivity disorder, attention deficit hyperactivity disorder, itu dapat disebabkan oleh penggunaan gadget. Kenapa? Karena gadget kita tahu gambarnya nggak pernah statis ya, jadi cepat berubah. Misal kita nonton kartun nih, kan kartun cepat berubahnya, set. Si anak seakan-akan fokus memang terhadap si gawainya, tapi sebenarnya fokus dia itu cepat teralihkan oleh gambar-gambar yang bergantian. Itu akhirnya apa? Si anak akan cepat bosan. Contoh kalau kita kasih robot-robotan nih, terus di sebelahnya ada bola, baru main robot-robotan sebentar dia udah main bola. Udah lama baru main bola, nanti pindah ke sini lagi. Akhirnya menjadi suatu anak yang hiperaktif, pindah-pindah permainan terus ya. Lalu yang ketiga, learning problem. Apalagi si gawainya tidak dipantau secara adekuat gitu ya. Maksudnya adekuat gimana? Nah, tidak dipantau secara baik. Nah, misal kita menargetkan si anak ini menjadi seorang hafiz Quran, tapi tiap hari kita memberikan gawai dan menyetelkan lagu anak
non hafiz Quran atau menyetelkan kartun masa kini gitu ya. Si anak yang pertama, saya jamin kemungkinan tidak akan menjadi seorang hafiz, dan si anak akan lebih menyukai hal-hal lagu-lagu dan kartun-kartun yang disetelkan di gawainya. Kenapa seperti itu? Karena apa yang ditargetkan oleh kita itu tidak sesuai apa yang kita terapkan dengan gawai yang diberikan kepada si anak. Jadi ibaratnya si anak itu nggak fokus, akhirnya dalam masa belajar pun akan tidak fokus, akan terganggu terus-terusan. Tapi anak saya bisa-bisa aja dong. Ya, anak itu bervariasi, anak itu spesial. Jadi kadang ada yang bisa, ya kalau lagi sial-sialnya anak itu malah jadi jelek perkembangannya gitu. Aneksietik. Nah ini yang paling umum ya. Aneksietas adalah kecemasan. Contoh gini, si anak lagi nonton TV terus kita matiin tiba-tiba TV-nya. Apa yang terjadi? Si anak ngamuk, guling-guling, pukul-pukul kepalanya, lempar-lempar segala sesuatu. Itu kecemasan. Ibarat orang pakai narkoba, ketagihan. Nah itulah yang disebut kecemasan. Nah penggunaan gawai atau gadget itu seperti menggunakan narkoba. Jadi akan ketagihan terus-terusan, melihat layar terus. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja seperti itu, lagi kumpul-kumpul malah main HP. Ya mau gak mau ini sudah terjadi di dunia modern, yang memang sudah saatnya juga seperti itu. Yang ke 2, 3, 4, 5, childhood depression. Nah kalau childhood depression ini saya belum ketemu ya. Kalau yang anak-anak 2-5 tahun, tapi anak 8 tahun saya pernah satu kali ketemu. Itu si anak tidak bisa tidur, kata orang tuanya, meminta rujukan di puskesmas, ingin ke dokter ahli apa gitulah. Nah cuma sebelumnya saya gali dulu nih, si anak kenapa nggak bisa tidur. Karena anak-anak jarang, yang namanya dulu, zaman dulu nih, asa nggak pernah gitu ngelihat anak-anak nggak bisa tidur gitu, gelisah, gulang-gusu gitu. Setelah digali-gali, si anak merupakan korban bullying sekolah dan juga bullying media sosial. Si anak menjadi depresi. Si anak gawainya ibaratnya tiap malam ngeliatin HP aja tuh, nonton HP aja terus. Akhirnya ya nggak bisa tidur, akhirnya gelisah terus anak-anaknya itu ya. Akhirnya saya sarankan si anak ke dokter kejiwaan atau ke dokter tumbuh kembang. Tapi si orang tua tetap menyangkal, tidak mungkin anaknya seperti ini, pasti ada penyakit sesuatu, segala sesuatu, bla 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 bla. Pokoknya saya pengen ke dokter itu. Oke lah, saya kasih ke dokter yang sesuai dengan keinginan si orang tua. Apa yang terjadi? Ya 3 bulan kemudian minta rujukan lagi, penyakitnya tidak selesai. Ya gimana sih? Ya akhirnya saya kejamkan. Sudah saya bilangin ke sini. Nah itu pada childhood depression atau depresi pada anak-anak. Nah pembentukan karakternya pun akan terganggu. Pada contoh ya, zaman dulu anak-anak, nggak ada anak-anak yang kurang ajar ke orang tua, nurut semua sama guru. Sekarang anak-anak karena banyaknya influencer, banyaknya tontonan-tontonan tidak baik, akhirnya apa, etika si anak turun. Sekarang rata-rata anak-anak ya boleh dibilang kurang ajar ya, etikanya kurang ya. Belum lagi kebiasaan anak-anak, terutama yang perempuan nih, suka joget-joget di depan kamera ya. Zaman dulu nih saya ingat banget ya, ada kasus artis joget-joget di depan kamera terus diupload di platform sosial medianya, rame, dianggap gila, dianggap bipolar, dianggap depresi. Sekarang semua orang tua sampai anak-anak joget-joget di depan kamera. Malu? Ya enggak, karena udah dianggap umum. Itulah perkembangan media sosial yang tadinya tabu menjadi umum. Nah, gimana
Sekarang konklusinya nih, tadi positifnya udah, negatifnya udah. Konklusinya apa nih? Penutupnya nih. Jadi solusinya apa? Sebenarnya penggunaan gadget itu baik kalau dikontrol secara baik. Itu sebagai sarana pembelajaran, salah satu alat. Gadget itu alat. Ibarat tembakan, bisa dipakai polisi, bisa dipakai penjahat. Itu bisa dua-duanya. Kalau kita batasi screen time-nya misal sehari 2 jam, konten yang bisa dilihat misal konten edukasi, bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia, dan kalau orang tuanya kumpul semua jangan pegang HP. Nah, kalau udah bisa seperti itu, maka insya Allah perkembangan si anak akan baik. Jujur, saya sendiri juga masih susah untuk menerapkan hal seperti itu. Karena apa? Karena hampir 90% pekerjaan dari orang dewasa itu berhubungan dengan gawainya. Dan apabila gawai si anak melihat si orang tua selalu berinteraksi dengan gawainya, anak itu peniru yang ulung, peniru yang baik. Makanya si anak-anak akan enjoy dengan gawainya juga gitu. Nah, jadi ya kembali lagi bagaimana si orang tua dapat menyikapinya. Jadi ya balik lagi ya, Udin Munaroh ya, kalau anak lu nggak apa-apa dikasih HP tiap hari, tiap waktu, dan tiap jam, jangan bangga dulu ya. Bisa jadi di suatu saat nanti itu akan kelihatan ya efeknya. Yang paling gampang apa? Matanya rusak, udah itu aja, minimal miopia atau minus. Oke, kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.